Anda kembali bersama kami dalam IDX Conversation Closing. Ya, pemirsa, di segmen sebelumnya kita sudah mengulas bersama bagaimana kemudian harapan atau potensi pertumbuhan perekonomian Indonesia mengingat ekonomi Amerika Serikat sebagai negara adidaya sudah melonjak signifikan di kuartal 3 2020 mencapai 33%. Bagaimana kemudian dengan performa dari perekonomian nasional termasuk juga kinerja ekspor dan impor Indonesia? Langsung saja kita ulas bersama di segmen ini dan kita lihat ke data yang pertama, di mana data ini merupakan nilai ekspor Indonesia pada periode Januari hingga September 2020. Dan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, pemirsa, di mana nilai ekspor Indonesia mencapai 124,43 miliar dolar pada tahun lalu di Januari-September 2019, sementara di Januari hingga September tahun ini, nilai ekspor Indonesia mencapai 117,19 miliar dolar Amerika atau mencatatkan penurunan 5,81%. Sementara jika kita spesifik saja melihat di bulan September, nilai ekspor Indonesia mencapai 14,01 miliar dolar Amerika atau meningkat 6,97% dibandingkan ekspor di Agustus 2020. Sementara jika kita bandingkan di bulan September 2020 dengan September 2019, ini juga terkonfirmasi terjadi penurunan meskipun memang tidak terlalu lebar, hanya 0,51%. Sementara itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik ataupun BPS, ekspor non-migas Indonesia pada September 2020 mencapai 13,31 miliar dolar Amerika atau naik 6,47% dibandingkan Agustus lalu. Dan jika dibandingkan dengan tahun lalu, ini juga ternyata naik 0,21%. Berarti ini masih ada sedikit tanda positif begitu ya dari ekspor non-migas Indonesia. Dan secara kumulatif ekspor non-migas dari Januari hingga September 2020 ini mencapai 111,25 miliar dolar, turun memang 3,82%. Sementara jika kita breakdown lebih lanjut dari ekspor non-migas di September 2020 tentunya ada peningkatan. Ini berdasarkan data BPS di mana ini ada dari komoditas besi dan baja yang tercatat sebesar 266 juta dolar Amerika atau naik 32,48%. Sementara penurunan terbesar justru terjadi di komoditas logam mulia, perhiasan ataupun permata di mana mencatatkan nilai sebesar 113,2 juta dolar Amerika atau turun 13,32%. Sementara jika kita lihat kembali dari sisi sektornya ekspor non-migas Indonesia begitu ya, ini industri pengolahan di Januari hingga September turun 0,25% dibandingkan tahun lalu, dan kita lihat ekspor hasil tambang dan lainnya juga ini turunnya begitu signifikan, lebih dari 23%, sementara ekspor hasil pertanian justru mencatatkan kenaikan hampir 10% atau tepatnya 9,7%. Itu tadi performa ekspor Indonesia pada Januari hingga September 2020 dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sementara bagaimana sebetulnya tujuan-tujuan ekspor Indonesia? Ada negara apa saja yang masuk ke dalam 5 besar tujuan ekspor Indonesia? Kita lihat di data berikutnya. Pemirsa, di mana yang pertama ini ada China, 17,81 miliar dolar Amerika hingga Agustus 2020. Kemudian di posisi kedua ada Amerika Serikat dengan nilai mencapai 11,82 miliar dolar Amerika. Jepang menyusul dengan nilai 8,32 miliar dolar, sementara India ini juga menjadi salah satu dari 5 besar tujuan ekspor Indonesia sebesar 6,28 miliar dolar, dan Singapura menjadi posisi paling buncit dari 5 besar dengan nilai 6,04 miliar dolar Amerika. Sementara jika kita lihat ini data dari Tiongkok, ini ya data ekspor Indonesia terutama non migas di September 2020, ternyata yang terbesar memang ke Tiongkok begitu ya, 2,63 miliar atau ke China, disusul Amerika Serikat, lagi-lagi meskipun kita cuma melihat time frame-nya di September saja, ini 1,69 miliar dolar, dan Jepang juga masih berada di tempat ketiga 1,06 miliar dolar Amerika. Dan kontribusi ketiga negara ini pada September 2020 mencapai 40,41%, dan ini mendominasi begitu ya ekspor non migas Indonesia. Sementara ekspor ke negara lain tentunya Indonesia tidak hanya bergantung pada 5 negara itu ya, ke Uni Eropa juga menjadi salah satu tujuan ekspor dengan total 27 negara, ini mencapai 0,99 miliar dolar Amerika. Sementara jika kita lihat bagaimana sih atau dari mana daerah-daerah penghasil ekspor, penghasil komoditas ekspor Indonesia, di mana jika kita lihat dari Januari hingga September 2020 sejumlah provinsi masuk dalam provinsi terbesar eksportir dari Indonesia. Di antaranya ada Jawa Barat dengan nilai 19,11 miliar dolar Amerika atau
porsinya 16,31%. Kita tahu banyak daerah industri begitu ya di Provinsi Jawa Barat, sehingga wajar saja ini menjadi nomor satu di antara provinsi-provinsi lain di Indonesia. Sementara berikutnya ada Jawa Timur dengan 15,2 miliar dengan persentase 12,97%, dan yang ketiga adalah Kalimantan Timur 9,57 miliar atau 8,17%. Jadi ada Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Kalimantan Timur, tiga provinsi dengan nilai ekspor terbesar dari Indonesia, khususnya di sektor non-migas. Sementara kita lihat kembali bagaimana sebetulnya nilai impor Indonesia, apakah kemudian cukup besar atau justru memang masih mencatatkan kenaikan, atau justru sudah perlahan-lahan mampu ditekan begitu ya nilai impor Indonesia. Kita lihat di Januari hingga September 2019 terlebih dahulu, di mana nilai impor ini mencapai 126,67 miliar dolar, dan di Januari hingga September 2020 nilai impor Indonesia ini sebesar 103,68 miliar dolar Amerika. Ini mengalami penurunan 18,15%, dan jika kita lihat ini impor non migas pada September 2020 justru naik 6,18% dibandingkan Agustus, tapi jika kita bandingkan dengan September 2019 lalu memang mengalami penurunan 17,94%. Sementara jika kita lihat impor migas ini 1,17 miliar di September, naik 23,5% dibandingkan Agustus 2020. Namun dibandingkan September ini penurunannya juga cukup besar, lebih dari 20%, tepatnya 26,31%. Meskipun kita justru agak sedikit berharap begitu ya, memang impor migas Indonesia bisa perlahan-lahan ditekan karena Indonesia masih terus mencari sumber energi baru, bahkan energi baru terbarukan juga ikut dikembangkan sampai dengan saat ini. Sementara jika kita lihat di impor non migas begitu ya, di September 2020 ini komoditas yang terbesar ada dari golongan mesin dan peralatan mekanis, kemudian juga penurunan terbesar dari golongan biji, kemudian ada terak dan juga abu logam yang menjadi komoditas penyumbang impor terbesar. Sementara jika kita lihat tadi ada tujuan ekspor Indonesia begitu ya, 5 besar, sementara dari impor sendiri negara apa saja sebetulnya menjadi pemasok terbesar dari impor Indonesia? Kita lihat ini ada China juga ternyata menjadi eksportir untuk Indonesia begitu ya, 28,22 miliar, porsinya lebih dari 30%. Kemudian disusul Jepang dengan 8 miliar dan juga Singapura 6 miliar. Sementara jika kita lihat impor non migas begitu ya dari Asia Tenggara ini 17,34 miliar, dan impor dari Uni Eropa ini 7,37 miliar atau 7,92%. Jadi tiga negara terbesar adalah China, Jepang, dan juga Singapura yang menjadi pemasok terbesar bagi impor Indonesia. Dan kita lihat berikutnya, mengingat begitu ya tadi ada data ekonomi Amerika Serikat yang sudah disampaikan, tumbuhnya 33% di kuartal 3. Apa yang bisa kita lihat dari data ini? Tentunya kita bisa highlight ke sisi perdagangan. Apakah Indonesia mengalami surplus atau justru defisit terhadap Amerika Serikat? Dari sisi perdagangan kita lihat di grafis berikutnya, di mana ini terlihat bahwa ekspor Indonesia senilai 1,69 miliar dolar, kemudian impor 607 juta dolar Amerika, dan ternyata Indonesia mencatatkan surplus senilai 1,07 miliar dolar Amerika. Dan jika kita lihat memang perekonomian yang tentunya tumbuh positif dari Amerika Serikat mencatatkan diri 33%, kita harapkan ini juga bisa menjadi kontributor atau pendorong juga bagi nilai ekspor Indonesia terutama ke Amerika Serikat, karena Amerika merupakan salah satu dari 5 besar tujuan ekspor Indonesia. Dan jika kita lihat beberapa ekspor andalan yang memang masih bisa ditingkatkan, dan bahkan Kementerian Perdagangan mencatat begitu ya, komoditas-komoditas ini masih bisa untuk terus ditingkatkan nilai perdagangannya, yakni produk pakaian, hasil karet, alas kaki, produk elektronik, dan juga furniture. Meskipun tidak bisa kita kesampingkan bahwa kita juga masih mengimpor beberapa komoditas dari Amerika Serikat, diantaranya kedelai yang merupakan notabene adalah bahan baku dari tempe dan tahu begitu ya. Kedelainya impor dari Amerika Serikat cukup tinggi, ini mencapai 700 juta dolar Amerika. Kemudian juga ada daging lembu di sana sebagai komoditas impor kedua, dan ada susu, di mana Indonesia juga tercatat melakukan impor susu yang cukup besar dari Amerika Serikat. Dan dari data-data tadi semoga ini bisa menjadi catatan juga bagi kita dan juga bagi seluruh stakeholder, terutama dari sisi perdagangan, untuk kemudian bisa semakin meningkatkan nilai perdagangan Indonesia baik Amerika Serikat ataupun partner dagang lainnya. Ya pemirsa, itu tadi ulasan kita terkait dengan performa perdagangan dan juga perekonomian Indonesia, dan jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali dengan informasi lainnya.